Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersukacita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini. Ayat renungan kita pada hari ini, Rabu 22 Mei 2024, diambil dari Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki iri hati, cemburu, tidak puas dengan apa yang diterima. Rasanya banyak orang yang pernah mengalami ini. Terlebih kalau kita merasa bahwa kita yang sudah terlebih dahulu melakukan. Kitalah pionir atau pencetusnya. Kita yang dari dulu sudah mengerjakan. Tetapi ada yang baru, lalu mereka dan kita mendapatkan upah yang sama. Disinilah muncul kecemburuan atau iri hati. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perumpamaan yang boleh kita baca dari pasal 19 sampai pasal 20. Nats yang menjadi renungan pada hari ini adalah kalimat sambungan dari perkataan Tuhan Yesus tentang upah yang akan diterima oleh para pengikutnya. Adapun upah pengikut Yesus adalah menerima kembali 100 kali lipat. Maksudnya tidak akan kekurangan. Dan maksudnya berarti akan memperoleh jaminan keselamatan atau kehidupan yang kekal. Ini dituliskan pada ayat yang ke-29. Tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Maksud apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah yang awalnya sudah melakukan hal-hal baik, tetapi tidak bersyukur, tetapi iri hati, tetapi cemburu, tetapi tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan padanya, itulah orang-orang yang akhirnya walaupun mereka sudah menjadi orang yang terdahulu, justru menjadi orang yang terakhir. Berbeda mungkin dengan orang yang biasa-biasa saja, seperti kita boleh ingat contoh penjahat yang disalibkan di samping Yesus. Di saat-saat terakhir ia bertobat, maka ia yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara-saudari, perumpamaan ini lebih jelas lagi ditambahkan dan dijelaskan Tuhan Yesus di dalam Matius pada pasal ini di ayat yang ke-30, di mana Tuhan Yesus menerangkan melalui perumpamaan yang ada pada pasal 20 tentang upahan di kebun anggur. Yesus bercerita tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Karena di Palestina sampai sekarang masih banyak kebun anggur yang pada waktu panen memerlukan banyak pekerja-pekerja. Tetapi para pekerja yang terdahulu merasa upah dari tuannya tidak adil. Karena yang masuk pagi, siang, dan sore mendapat upah yang sama. Mereka mengukur dari lamanya mereka bekerja. Mereka lupa bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan tentang upah yang akan mereka terima. Mereka harus ingat bahwa mereka adalah pengangguran yang diberi berkat oleh si pemilik kebun anggur, tetapi mereka tidak bersyukur. Itulah gambaran manusia yang selalu menuntut, selalu protes, selalu iri hati, selalu merasa Tuhan tidak memberi yang dibutuhkan, selalu tidak mengucap syukur. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan, yang terdahulu akan menjadi terakhir. Ini adalah gambaran manusia atau kita yang sesungguhnya. Padahal kita sudah menerima lebih dari 100 kali lipat. Karena hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal mengikuti Yesus, tetaplah kita setia. Jangan iri hati, upah kita diberikan Tuhan sesuai dengan apa yang kita kerjakan.
Kita tidak perlu membandingkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan orang lain. Dan merasa upah kita terlalu kecil, padahal kita yang lebih banyak berbuat. Jangan pernah membandingkan hal tersebut. Ingatlah, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya, upah yang harus kita terima berdasarkan apa yang kita perbuat. Karena itu, bersyukurlah atas apa yang kita terima saat ini. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita senantiasa diberkati Tuhan melalui setiap kasih karunia-Nya. Karena itu, saudara-saudari, percayalah Tuhan tidak salah memberikan upah kepada kita. Dia senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengarkan. Terima kasih karena firman-Mu senantiasa menyirami hati dan pikiran kami, supaya kami boleh semakin bertumbuh dalam kepercayaan dan keteguhan iman kepadamu. Berkatilah Tuhan apa yang telah kami dengar hari ini, agar kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, tidak iri hati atau cemburu, bahkan memperbandingkan apa yang kami peroleh dengan orang lain. Karena kami yakini apa yang telah Tuhan sediakan, itu adalah sesuatu yang kami butuhkan dan semuanya akan tercukupkan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami dan kuatkan kami melakukan firman-Mu. Berkatilah seluruh pendengar firman Tuhan hari ini dimanapun berada. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bergumul, Tuhan beri kekuatan. Yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan. Ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.